ada Q&A di Ngobras. Cukup kirimkan pertanyaan di official Instagram dan Facebook Bang Aris. Nah, pertanyaan terpilih akan kita diskusikan di Ngobras. Ayo kirimin pertanyaan kamu ya. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah sahabat anak, kita sudah ada beberapa pertanyaan dari netizen yang dikirimkan melalui Aris Merdeka Official di Instagram maupun di Facebook. Bang Aris, sudah siap dengan pertanyaan netizen? Tentu sudah siap. Oke, gimana Bang kabarnya untuk hari ini? Sehat, sehat. Salam sehat untuk kita semua. Oke Bang. Bang, kita akan banyak sekali pertanyaan netizen dan Nggak apa-apa. sudah siap ya Bang? Sudah siap. Kita ke pertanyaan yang pertama nih Bang. Dari sebentar. Dari Keponi 1. Keponi ya. Bang Aris, rambutnya udah panjang. Kira-kira bisa dikepang nggak ya? Aduh, ini netizen ada. Iya, saya kira wajar saja karena ini kan kritik atau saran atau apa gitu ya. Ada yang menyukai jenggot, ada yang tidak menyukai jenggot, ada yang menyukai kuncir gitu ya, ada yang tidak. Saya kira bisa saja kalau itu dilakukan. Tapi ini memang sudah dari sononya sudah begini, dan ini adalah ciri khas saja sebenarnya ya, ciri khas saja supaya para predator itu ketakutan kalau melanggar hak anak. Benar ya Bang. Ya ini guyon saja ya, jadi ini hobi saja dan ini tidak ada pengaruhnya dengan kedekatan saya dengan anak-anak. Sekalipun saya punya rambut dikuncir seperti ini, jenggot kemana-mana nggak pernah dicukur, tapi percayalah anak-anak Indonesia sangat dekat dengan seorang Aris Merdeka Sirait bersama dengan kawan-kawan LPA di seluruh Nusantara. Dan Bang Aris Merdeka Sirait selalu ada untuk anak-anak Indonesia. Itu harapannya, dan doa anak Indonesia itulah doa yang paling manjur bagi pekerjaan pelayanan kita. Oke, berarti bisa ya Bang nanti dikepang kapan-kapan? Oh bisa, dipotong juga bisa, nggak ada masalah. Aduh, maaf ya Bang. Nggak apa-apa nih ya. Tapi saya yakin Abang orangnya nggak sensitifan. Ah. Ya Bang ya. Kita lanjut ya Bang. Baik nih. Tapi kita ini ke pertanyaan serius nih Bang. Dari Kak Asep Darus. Saya mempunyai anak dari pernikahan yang pertama. Anak diurus sama mamahnya. Kenapa ya nggak boleh ketemu Bang? Aduh Pak Asep, saya kira kita ini sebagai orang tua ya, tidak boleh dipisahkan dari anak kita. Sekalipun kita memutuskan kita tidak melangsungkan terus keluarga kita. Tetapi anak itu kan nggak ada istilah bekas ya. Yang ada adalah istri X gitu. Karena sudah pisah. Tetapi bekas anak nggak ada. Jadi saya kira ibu dari Asep juga tidak boleh memutus mata rantai. Kasihan anak-anak itu ya. Karena apa? Anak itu idealnya harus diasuh kedua orang tuanya. Tetapi karena ada kendala ke dalam rumah tangga, ya jangan korbankan anak-anak itu. Turunkan ego itu. Nggak ada salahnya anak itu. Jadi ibunya saya sarankan, Ibu Asep dan Pak Asep, ayo akur walaupun putus hubungan perkawinan. Anaknya ini harus mendapatkan belayan kasih sayang dan pendidikan dan pengasuhan yang baik dari kedua orang tua, sekalipun Pak Asep sudah berpisah. Tetapi saya ingatkan tadi kan keluhan Pak Asep ini. Nah oleh karena itu Ibu Asep buka saja akses, jangan blokir. Karena anak butuh kedua orang tuanya, itu prinsipnya. Oke, baik Bang. Nanti Pak Asep bisa memperjuangkan anaknya, juga mungkin bisa melakukan pelaporan di Komnas. Itu di mana? Nggak tahu di mananya. Nggak dijelasin. Ya kalau misalnya itu di Jawa Barat, kalau itu di Sumatera Utara, kami punya perwakilan di sana. Nggak harus ke Jakarta, tetapi paling tidak memberikan nomor kontak supaya kita nanti hubungkan dengan di mana Pak Asep berada. Baik, oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Iya. Ini. Dari Bayu Tresna Aji. Bayu, bukan Bayu yang di kantor ya.
Pak, bagaimana tanggapan tentang banyaknya organisasi atau lembaga yang peduli dengan anak namun kasus semakin meningkat? Ya saya kira kan persoalan anak di Indonesia itu bukan 1-2 kasus, Ya benar benar banget Pak. jutaan kasus ya. Maka dibutuhkan orang-orang yang peduli terhadap pembelaan kepada anak-anak, terutama lembaga-lembaga yang mengurusi anak dan para stakeholder yang berhubungan dengan perlindungan anak. Komnas Perlindungan Anak selalu mendorong itu di mana-mana ketika ada masyarakat ingin membentuk lembaga perlindungan anak, yang menempatkan lembaga perlindungan anak adalah sebuah lembaga untuk memberikan pembelaan, perlindungan terhadap anak. Komnas Perlindungan Anak mendukung. Semakin baik ya Bang artinya. Semakin banyak organisasi yang peduli dengan anak, semakin banyak para pegiat perlindungan anak, itu semakin baik untuk perlindungan anak. Jadi kalau ada orang yang membatasi, waduh itu sebuah tindakan yang tidak tepat. Seharusnya memberikan peluang dan akses kepada semua, baik itu individu ya atau perorangan atau kelompok yang peduli dengan persoalan-persoalan anak. Disitulah kehadiran pemerintah untuk mendukung. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak terus-menerus ya, belakangan ini kita akan segera melantik ya, mengeluarkan SK di Kaltim ya, lalu kemudian di Surabaya ya, di beberapa kabupaten kota ya, di kota Surabaya sendiri, dan di tempat-tempat lain termasuk di Sumatera Utara. Di itu Bang, di Sumatera Selatan tempat saya Bang. Sumatera Selatan sedang dibentuk kelompok kerja. Jadi kan prosesnya kelompok kerja itu terdiri 3, 4, 5 orang. Lalu kelompok kerja itu adalah mendesain forum nasional, forum daerah. Lalu forum daerah nanti akan menentukan visi dan misinya, menyusun program dan memilih pengurus. Lalu kemudian mengajukan SK-nya ke Komnas Perlindungan Anak. Kalau misalnya di tempatmu belum ada lembaga perlindungan anak di provinsinya, bisa SK-nya keluar dari Komnas Perlindungan Anak. Sekali lagi prinsipnya bahwa semakin banyak organisasi yang peduli dengan anak, itu yang kita harapkan. Semakin baik ya Bang. Semakin baik. Semakin banyak kasus yang bisa ditangani. Dan itu pasti. Kalau hanya 2-3 kasus 2-3 lembaga seolah-olah dia sudah bisa menangani jutaan perkara-perkara anak di Indonesia, itu omong kosong itu. Seharusnya semakin banyak lembaga semakin baik untuk kedepannya ya Bang ya. Ya semakin tentunya anak mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang peduli dan empati terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap anak di Indonesia gitu. Nah untuk sahabat anak Indonesia, betul tuh, setuju banget saya dengan pendapat Bang Aris. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin memang di daerahnya begitu ya Bang, belum ada lembaga perlindungan anak, itu malah kita memiliki kesadaran penuh terhadap kasus-kasus anak, semakin baik akhirnya membantu anak-anak Indonesia juga ya Bang. Iya, jadi saya kira syaratnya tidak berat itu ya. Jadi 3-5 orang berkumpul, lalu kemudian menghubungi Komnas Perlindungan Anak supaya menyampaikan niat ingin membentuk lembaga perlindungan anak di tempatnya, maka Komnas Perlindungan Anak akan mempertimbangkan itu, lalu mengeluarkan SK Pokja, surat keputusan kelompok kerja untuk diberikan kewenangan menyelenggarakan forum daerah, menseleksi orang dan menentukan program yang akan dilaksanakan, ya strategic planningnya bagaimana, lalu kemudian memilih pengurus dan menetapkan pengurus, lalu meminta SK dari Komnas Perlindungan Anak, lalu SK itu diajukan kepada pemerintah supaya mendapatkan keabsahan hukum lewat Kesbangpol ya. Jadi saya kira sangat sederhana, tetapi organisasi ini harus digunakan sebagai organisasi yang bermanfaat bagi anak-anak di tempatnya atau di wilayahnya. Oke Bang, setuju banget. Kita ke pertanyaan netizen selanjutnya Bang. Dari Kak Mega Purnama. Pak, bantu kasus Bu Erlita Dewi yang sedang viral. Yang di Surabaya ya. Saya kira dalam waktu dekat, karena kita punya perwakilan di Surabaya, saya kemarin sore sudah mencoba menghubungi Pak Saiful dan kawan-kawan supaya memberikan perhatian, karena kasusnya ini sedang ditangani oleh
Polres Sidoarjo. Ya, saya kira ini sebuah kasus yang tidak boleh terjadi lagi karena ini merupakan pelanggaran terhadap anak yang serius. Karena seorang ibu setelah diblokir hampir 3 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan 4 anaknya karena dikuasai oleh suaminya dan mengakibatkan seorang anak diberitakan meninggal dunia dan pada hari Jumat yang lalu sudah dilakukan otopsi. Saya kira ini untuk mempunyai kepastian hukum, Komnas Perlindungan Anak akan terus melakukan monitoring, pembelaan, dan pendampingan terhadap kasus ini. Jangan takut bahwa Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak-anak yang bermasalah. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aturan sekolah bercanda. Kenapa siswa dipaksa untuk botak, Pak? Iya, jadi ini informasi yang harus dicari kebenarannya. Dibotak itu karena hukuman atau karena kesadaran dari anak itu, berbeda tuh. Jadi kalau itu karena anak mempunyai kesalahan lalu dihukum dengan botak, itu tidak boleh terjadi, itu kekerasan. Apalagi anak itu menolak ya, dengan tindakan guru atau tindakan pengelola sekolah. Tetapi karena itu hanya sekedar hobi atau tidak merasa dilanggar haknya ketika itu dibotak gitu, dibotakin dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Tapi sekali lagi kalau itu hukuman, itu merupakan kekerasan. Berarti... Kedua tadi saya sambungkan, sekolah itu tidak boleh bercanda. Berbeda bercanda dengan bermain. Kurikulum atau pendidikan atau proses pendidikan itu dikemas dengan cara bermain boleh. Karena itu hak anak. Supaya dia belajar enjoy. Belajar menyenangkan. Itu yang kita sebut merdeka belajar. Bukan Aris Merdeka Sirait. Oh, bukan. Itu untuk menyampaikan pendapat dan melawan para predator, maka Aris Merdeka Sirait. Okay. Jadi kalau dunia pendidikan, kalau predatornya boleh dibotakin. Kalau itu merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan. Tidak melanggar, Bang? Enggak melanggar itu, karena orang dewasa toh. Ya, betul. Oke, Bang. Artinya buat anak-anak nih yang di sekolah kena botak, ketika itu memang nggak sesuai sama peraturan atau memang nggak melanggar, boleh dilaporkan gitu ya Bang? Boleh dilaporkan. Yang prinsipnya adalah dibotakin itu karena hukuman atau tidak. Ya. Karena dia tidak mengerjakan PR lalu dibotakin, itu kekerasan. Tidak boleh itu ya. Oke, baik Bang. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Gazel.apps. Pak Gazel. Iya. Bapak atau ibu itu? Kayaknya kakak-kakak Bang. Oh, kakak-kakak. Oke. Seumuran saya kayaknya. Oke, silakan. Dari fotonya. Ini bercanda saja, silakan. Pak Aris secinta apa sama istri? Asyik. Oh, saya betul-betul saya mau katakan kepada semua rakyat Indonesia. Istri saya hanya satu dan cantik dan tercantik di dunia. Selama saya melakukan aktivitas memberikan perhatian pada anak, saya selalu terinspirasi dari istri tercinta saya. Oleh karena itu, kemana-mana saya pergi mengunjungi ke daerah perbatasan sekalipun, ke Ufuk Timur sekalipun untuk membela anak, saya senantiasa didampingi oleh istri saya. Karena saya cinta sekali istri saya. Saya tidak akan tergoda dengan wanita-wanita lain kecuali istri saya. Karena itulah laki-laki istri saya. Laki-laki idaman abang ini. Harus begitu. Itu dan saya harus cari calon suami seperti abang nanti suatu harus gitu. Karena kalau kita bicara tentang keharmonisan keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia, kita harus menunjukkan kepada publik sungguh-sungguh kita punya keluarga yang benar, punya istri yang benar dalam arti istri yang kita cintai gitu. Bang, tapi abang jangan bicara tentang keberlangsungan keluarga, tetapi kita sendiri berantakan dengan istri. Ya, kita setuju, Bang. Tidak akur dengan istri, tidak akur dengan anak. Banyak. Itu saya ingatkan kepada para aktivis, pegiat perlindungan anak. Bawalah istrimu ketika kamu terus mensosialisasikan tentang rumah tangga dan hak anak. Itu bila perlu, kalau bisa dilakukan, lakukan. Jangan tinggal di rumah. Kecuali kalau masing-masing sibuk bekerja dan sebagainya. Tapi itu bisa dilakukan di rumah. Tunjukkan
bahwa kita betul-betul keluarga yang patut menjadi teladan. Tapi abang nggak terganggu diikutin istri terus bang? Sangat tidak terganggu. Ternyata kalau saya tidak didampingi, saya kehilangan Oh, ya semangat. Karena setiap kali terus terang saja kepada para pegiat perlindungan anak, saya memulai pekerjaan itu selalu dengan doa. Doa itu selalu doa, Tuhan bantu saya untuk mengatasi perkara-perkara yang akan terjadi pada hari ini. Bukan menghindari perkara. Apapun yang akan terjadi perkara pada hari ini, pagi ini sampai malam hari nanti, tolong Tuhan saya kuatkan supaya saya mampu untuk menjalankan itu. Bukan Tuhan jauhkan dari segala tantangan. Oh bukan. Itu adalah inspirasi bagi kita semua kalau kita mau menyelamatkan keluarga kita. dan abang sama istri abang juga jadi inspirasi saya. Terima kasih nih ya, terima kasih. Karena Untuk memang ke depan nih bang, berarti saya nanti cari pasangan yang kayak abang juga nih bang. harus. Karena Jadi ini kalau kemana-mana nih pergi saya juga mau ikutin bang. betul. Ya. Ikuti bukan karena kita cemburu, bukan karena kita curiga, bukan. Enggak bang, saya mau ikut terus bang, kan saya mau support gitu bang. Harus begitu. Iya kan, Bang? Karena istri saya juga mendampingi saya bukan karena dia curiga, karena Iya. saya sering bersama dengan ibu-ibu sosialita, bukan itu. Tapi bagaimana supaya suami saya ini itu berbicara baik, tidak melukai orang lain dan mengingatkan apa yang salah, lalu kemudian pujilah orang yang patut dipuji, sayangilah orang yang patut disayangi. Nah, jadi bukan membenci orang, tetapi sayangilah sekalipun kamu membenci orang lain. Wah keren Pekerjaan banget. yang sangat sulit. Iya, Itu Bang. yang saya lakukan dalam kerangka menunjukkan bahwa saya betul-betul memberikan perhatian pada keluarga yang harmonis, menciptakan keluarga harmonis supaya anak-anak terlindungi, Indonesia maju. Mantap bang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan ya. Sekarang kita ke Dimas_Rangga. Mau nanya, Pak Aris dulu sekolah di mana ya? Ya tentunya sekolahnya dulu nggak ada PAUD ya, nggak ada TK pada zaman saya 61 tahun lalu. Terus Saya sekolah TK-nya ya di pohon kelapa sawit, ya bermain dengan buah-buah kelapa sawit. Jadi belajar menghitung dengan buah-buah kelapa sawit. Di samping itu juga kebetulan saya dilahirkan di salah satu perkebunan teh ya. Di sana juga ada biji-biji teh. Kami bermain dengan teman-teman sebaya, itu lempar-lemparan biji teh, lempar-lemparan buah kelapa sawit sambil menghitung. Saya kira disitulah PAUD-nya, TK-nya di situ, calistungnya di situ, karena menghitung itu kan. Nah setelah berusia 7 tahun, kalau dulu itu 6,5 tahun, kalau tangan sudah nyampe di kuping begini, sudah bisa itu sekolah. Walaupun dia 6,5 tahun kan. berarti harus di sini ya bang? Bisa nyampe, kalau dulu kecil nggak nyampe itu. Ya, kalau udah sampai ke kuping, dari kuping ke kuping, maka kita sudah bisa minta sekolah dengan bapak, ya, dengan ibu dan sebagainya. Jadi saya SD-nya itu tidak ada TK, tidak ada PAUD ya seperti tadi. PAUD dan TK-nya itu di bawah pohon kelapa sawit dan di bawah pohon teh di daerah perkebunan Babutong, itu nama keperkebunannya sebuah PNP ya, dikelola oleh Amtenar Belanda pada saat itu. 25 km lah dari kota Pematang Naik Siantar. apa bang? Nah, itu biasanya tidak ada kendaraan umum, kita menumpang pengangkut kelapa sawit dan pengangkut daun teh ya. Kita menumpang di sana dengan jalan terjal ya, bukan jalan aspal seperti yang terjadi sekarang ini. Saya sekolah di sana di SD sampai 12 tahun, lalu saya juga masih sekolah di namanya SMP Dharma Pertiwi, itu SMP itu semua adalah anak-anak peserta didiknya dari buru-buru perkebunan kelapa sawit dan buru-buru perkebunan teh ya. Jadi saya dibesarkan di perkebunan, SD di Babutong, SMP-nya juga di SMP Dharmawati Perkebunan atau PTP 8 Babutong, dan SMA-nya di Pematang Siantar, dan lalu merantau ke Jakarta melanjutkan S1 hukum dan pengalaman-pengalaman yang lainnya seperti mengikuti seminar di nasional dan internasional ya. Jadi saya kira itu ya pengalaman sekolah saya. Oke bang, terima kasih untuk
episode Q&A hari ini. Semoga abang gak kapok nih untuk bertemu kita di Q&A selanjutnya. Jangan lupa nih ya, tanggal 12 loh. Ada apa? Launching Komnas TV Anak. Karena Komnas TV Anak adalah media untuk menyalurkan kepentingan terbaik anak. Datanglah tanggal 12 April di kantor Komnas Perlindungan Anak. Sukses untuk Komnas TV Anak, anak terlindungi, Indonesia maju tentunya. Silakan ya. Oke bang, terima kasih. Nah itu tadi sahabat anak Indonesia, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, and subscribe. Oke sahabat anak Indonesia, itu tadi ngobras dalam episode Q&A. Nah tunggu setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Bye-bye.